女子高生に助けられる情けない高根さんを見れるなんて、こんなお得な機会逃すわけないでしょ。 Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Channel ini tidak akan membahas sebuah tips-tips yang bermanfaat bagi kalian, karena channel ini hanya akan mengulas alur dari sebuah film. Di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Takane to Hana yang dirilis pada tahun 2019. Namun kali ini akan diceritakan secara full episode. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di awal film kita diperlihatkan dua orang, yaitu ayah dan anak. Di sini sang anak yang bernama Hana disuruh untuk menggantikan kakaknya untuk melakukan perjodohan. Sang ayah membawa Hana dikarenakan kakak Hana sudah memiliki pacar. Oleh karena itu, sang ayah membawa adiknya untuk mengelabui pemilik perusahaan terbesar di Jepang. Di sini, sang ayah juga mengatakan agar Hana tak mengacaukan acara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pemilik perusahaan pun tiba. Sang ayah mengucapkan terima kasih dan sesuai janji dia membawa putrinya untuk dijodohkan dengan cucu pemilik perusahaan. Kemudian, cucu dari pemilik perusahaan itu tiba. Dia bernama Takane. Di sini Hana terlihat sedikit terpesona dengan ketampanannya. Setelah Takane memperkenalkan diri, ayah Hana juga memperkenalkan putrinya, namun menggunakan nama kakaknya. Kemudian Takane berlagak sedikit sombong dan berkata jika Hana terlalu tebal menggunakan riasan, dan walaupun tersenyum itu tak akan membuat Hana terlihat cantik. Takane juga menganggap Hana adalah wanita yang matre yang menginginkan hartanya saja. Mendengar hal itu, Hana langsung membalas perkataan Takane jika dirinya tak menginginkan hartanya dan tak mau menjadi kekasih seseorang yang kekanak-kanakan. Hana juga melempar wajah Takane dengan wignya, lalu pergi. Di keesokan hari saat pulang sekolah, Hana bercerita ke teman-temannya. Mungkin ayahnya akan dipecat dari perusahaannya karena ayahnya bekerja di cabang kantor milik kakek Takane. Di depan sekolah, mereka dikagetkan dengan mobil mewah di depannya, yang ternyata itu adalah Takane. Di sini Takane memberi bunga kepada Hana dan mengatakan jika Hana tak pernah menerima bunga sebagus itu. Namun Hana tak mau menerima bunga tersebut. Dirinya tahu jika Takane hanya ingin balas dendam soal yang kemarin. Mendengar hal itu, Takane mengancam Hana. Dia berkata soal karir ayahnya di perusahaan milik kakeknya. Hana cuma bisa pasrah dan mengikuti perkataan Takane. Akhirnya Hana diajak Takane ke restoran mewah. Di sini Hana terlihat sangat menikmati makanannya. Di sini mereka berdua sudah terlihat lebih akrab dan selalu saling ejek saat bersama. Setelah selesai makan, Takane mengantar Hana pulang ke rumah. Di sini Takane berusaha untuk meminta maaf tentang kejadian kemarin saat dirinya mengejek Hana. Di sisi lain, Hana juga meminta maaf karena sempat melemparnya dengan wig. Di keesokan hari, terlihat Hana yang sudah janjian dengan Takane di suatu restoran. Lagi-lagi mereka selalu bertengkar saat bertemu. Beberapa waktu kemudian, Takane disapa oleh salah satu manajer dari perusahaannya. Di sini, sang manajer mengatakan jika Takane disuruh untuk memilih wanita yang lebih mempesona dari Hana. Namun Takane mencoba untuk menyikapinya dengan sabar dan Hana terlihat sedikit tersinggung. Saat di rumah, Hana menyuruh Takane untuk mengakhiri PDKT-nya. Dia juga merasa bersalah karena telah membohongi kakeknya. Dan juga Hana masih belum mengerti tentang pernikahan. Mendengar hal itu, Takane menegaskan jika Hana tak memiliki hak untuk mengakhiri acara PDKT tersebut. Namun jika Hana mulai mencintai Takane, dia diperbolehkan untuk mundur. Di keesokan hari, Hana dikagetkan dengan kakaknya yang baru putus dan berniat menggantikannya untuk berkencan dengan Takane. Di
Di sini Hana sempat kaget karena kakaknya bisa dengan cepat memutus suatu hubungan. Namun ibu dan ayahnya merasa senang karena akhirnya kakak Hana akan segera menikah dengan Takane. Mendengar hal itu, Hana sudah mulai pasrah dan akan memulai kehidupan seperti biasanya. Di keesokan hari saat pulang sekolah, terlihat Hana dan teman-temannya yang sedang makan di restoran temannya. Dan dia bernama Souma, teman masa kecil Hana. Saat makanan sudah siap, teman-temannya menanyakan kabar tentang Takane. Namun Hana berkata jika sekarang dia tak bersama dengan Takane. Dan sekarang Takane sedang berkencan dengan kakaknya. Namun hal itu membuat Hana senang karena tak bertemu dengan Takane lagi, yang dia anggap orang yang sangat sombong. Namun Hana tiba-tiba mengingat perkataan Takane yang membuat dirinya merasa sedih. Hana pun tiba-tiba meneteskan air matanya. Di sini Souma mencoba untuk menenangkannya dengan cara menyentil jidat Hana. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Takane datang ke restoran tersebut dan menjemput Hana. Di sini Hana mempertanyakan bagaimana kencannya dengan kakaknya. Namun Takane menjawab jika dirinya tak ada urusan dengan kakaknya dan hanya memiliki urusan dengan Hana. Scene berpindah, terlihat Hana yang diajak ke tempat akuarium ikan. Di sini Hana merasa senang karena baru pertama kali dia datang ke sini. Kemudian Hana mempertanyakan tentang kakaknya. Dia juga mengira jika Takane telah ditolak oleh kakaknya. Mendengar hal itu, Takane berkata jika dirinya tak pernah ditolak oleh perempuan. Saat di depan rumah Hana, Takane sudah disambut oleh kakaknya, di mana dia mengatakan yang sebenarnya jika dia yang akan menggantikan Hana. Namun Takane tak memiliki urusan dengannya dan menyuruh kakak Hana untuk memberitahu di mana Hana berada. Setelah mendengar cerita Takane, Hana sedikit kaget karena Takane bertindak seenaknya. Di sini Takane juga mengatakan jika dia merasa frustasi dengan sifat Hana, di mana dia tak bisa langsung mencintai Takane dengan statusnya. Hal itulah yang membuat Takane tertarik dengan Hana. Kemudian Hana membalas Takane dengan melakukan kabedon. Di sini dia memberitahu apa yang dilakukan setelah kabedon. Kemudian Hana pun mencium Takane. Di keesokan hari terlihat Hana yang tak bisa tidur. Hal itu karena dia masih teringat dengan ciumannya. Di sisi lain, Takane juga tak bisa tidur karena kejadian kemarin. Kemudian Takane mendapat telepon dari kakeknya, di mana besok akan ada acara pertemuan di rumah utama dengan para petinggi dari perusahaan. Di rumah, Hana sudah mendapat banyak pakaian mewah dari Takane untuk digunakan di acara pertemuan. Setelah selesai bersiap, Takane sedikit terpesona melihat kecantikan Hana. Namun seperti biasa mereka berdua selalu berantem saat bertemu. Dan mereka pun segera berangkat ke rumah utama. Sesamanya di sana, mereka berdua terlihat seperti pasangan yang serasi. Namun para tamu di sana sedikit membicarakan tentang Hana. Beberapa waktu kemudian kakek Takane datang. Di sini Takane menyuruh Hana untuk tak membuat rencananya gagal, di mana Hana disuruh untuk berakting agar menjadi pasangan Takane karena dirinya tak mau sang kakek menjodohkan dirinya dengan kandidat yang lain karena akan sangat merepotkan. Setelah berbincang dengan kakek Takane, akhirnya sang kakek memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka berdua dengan tidak mencarikan kandidat lain untuk perjodohan cucunya. Setelah berhasil meyakinkan sang kakek, terlihat mereka berdua yang menikmati makanan di sana. Kemudian, seseorang memanggil Takane dan menyuruhnya untuk segera berkumpul dengan para petinggi perusahaan. Di sini, Takane menyuruh Hana untuk lebih berhati-hati dan menunggunya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Hana yang tak sengaja mendengar perbincangan mereka. Di sini, semua orang membicarakan tentang Hana, di mana dia adalah salah satu anak dari pegawai biasa di perusahaan tersebut dan meragukan masa depan perusahaan tersebut. Mendengar hal itu, Hana mulai emosi dan akan menghampiri orang-orang itu. Namun di sini Takane langsung menyela mereka jika semua ini tidak ada hubungannya dengan Hana, dan Takane tak akan memandang Hana seperti itu. Kemudian Takane meninggalkan tempat tersebut karena dianggap tak penting untuk dibahas.
Hana yang melihat hal tersebut, dia beranggapan jika Takane terlihat keren saat itu. Setelah mengalami hari yang berat, Hana tersadar jika dirinya tak pantas berada di dekat Takane dan memutuskan untuk pulang. Saat akan pulang, Hana dihentikan oleh Takane. Di sini Hana mengatakan jika misinya sudah selesai dengan berlagak seperti orang kaya. Kemudian dia pun meninggalkan Takane dan berpisah dengan mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Di keesokan hari terlihat Hana yang ketiduran di kelasnya. Di sini teman-temannya menanyakan tentang hari kemarin, di mana saat Hana menghadiri pesta orang kaya. Namun Hana mengatakan jika pesta tersebut sangat biasa. Kemudian dia mendapat telepon dari Takane. Namun Hana tak mengangkat telepon tersebut. Di sini Hana berkata jika dirinya tak akan menemui Takane lagi dan akan hidup sebagai siswa SMA pada umumnya. Saat pulang ke rumah, dia dikagetkan dengan kedatangan Takane yang sudah berada di rumahnya dan juga makan malam bersama keluarganya. Namun setelah makan malam selesai, Hana menyuruh Takane untuk segera pulang dan Hana juga berkata jika permainan orang kaya sudah berakhir dan jangan mengganggu dirinya lagi. Mendengar hal itu, Takane langsung kaget karena seumur hidup dia tak pernah mendapat penolakan. Saat di depan rumah, Takane menyadari jika Hana telah mendengar sesuatu saat di pesta. Di sini Hana mengatakan jika dirinya tak pantas berada di samping Takane karena perbedaan status sosial. Mendengar hal itu, Takane berkata jika Hana adalah orang yang pengecut. Dirinya tak berani jika ada masalah dalam dirinya. Namun ketakutan Hana bukanlah hal tersebut, melainkan reputasi Takane jika semua orang tahu jika Hana masih SMA. Dan hal itu akan membuat masa depan Takane hancur. Mendengar hal itu, Takane sedikit senang karena Hana mengkhawatirkan dirinya. Di sini Takane mengatakan jika dirinya akan melindungi Hana dari apapun. Di sisi lain terlihat pria muda yang berada di kafe. Di sini dia melihat foto Takane dan Hana yang lagi berduaan saat di pesta. Di keesokan hari terlihat Hana yang mengobrol dengan pria berambut pirang di restoran temannya. Namun di sini Hana tak mengenal pria tersebut. Di sisi lain, Takane sudah menunggu kedatangan Hana di rumahnya. Namun Hana tak kunjung pulang. Kemudian dia tak sengaja melihat TV. Di sini terlihat pria berambut pirang yang akan membuka toko di negara Jepang. Pria tersebut bernama Luciano. Di sini Takane terkejut saat Luciano mengatakan ke wartawan jika dirinya akan menikung kekasih sahabatnya. Mendengar hal itu, Takane langsung menelpon Hana dan mengatakan untuk menjauh jika ada lelaki pirang yang akan mendekatinya. Mendengar hal itu, Hana memberi teleponnya kepada Luciano. Setelah selesai menelpon, Luciano menunjukkan foto saat masih kuliah jika dirinya memang teman Takane. Dan di foto tersebut juga terlihat cewek yang mana itu adalah mantan Takane. Kemudian Luciano mendekati Hana dan menyuruhnya untuk bersama dengannya. Saat akan mencium Hana, tiba-tiba Takane pun datang dan menyuruh agar Luciano tak mendekati Hana lagi. Dia juga tak lupa untuk memarahi Hana karena tak mendengarkan untuk tak mendekati Luciano. Kemudian Takane mengajak Hana untuk pergi dari sana. Di keesokan hari, Hana dan teman-temannya sudah disambut oleh Luciano. Di sini dia mengajak mereka semua untuk pergi ke restoran. Karena teman-temannya ingin makan makanan mewah, akhirnya Hana pun tak bisa menolak ajakan dari Luciano. Sesampainya di sana, Hana menanyakan tentang Takane. Di sini Luciano berkata jika dirinya adalah sahabat saat masih kuliah. Namun dia sedikit jauh saat Luciano ketahuan menggoda kekasih Takane. Namun itu semua dilakukan hanya untuk mengetahui sifat kekasih Takane. Karena sebenarnya kekasih Takane hanya mengincar hartanya saja. Saat pulang ke rumah, Hana sudah disambut oleh Takane. Kemudian Hana mengajak Takane untuk pergi ke pemandian air panas. Mendengar hal itu, akhirnya Takane mendapat sedikit angin karena akhirnya Hana mengajaknya ke suatu tempat.
Namun Hana mengajak Takane karena pemandian tersebut milik keluarga Luciano dan menyuruh Takane untuk ikut liburan. Namun Takane menolak karena ada hubungannya dengan Luciano. Mendengar hal itu, Hana terus memaksa dan menyuruh Takane untuk tetap ikut karena Hana tak ingin Takane dan Luciano bermusuhan lagi. Akhirnya Takane pun menuruti perkataan Hana. 頑固者め、何か言ったか。すべこべ言わずに来てください。な、 Saat berlibur, mereka semua terlihat sangat menikmati. Ketika berada di toko oleh-oleh, Hana menanyakan ke Luciano, apakah dulu Takane selalu didekati banyak wanita. Di sini Luciano menceritakan masa lalunya, jika Takane selalu menolak semua wanita yang mendekatinya. Berbeda dengan Luciano yang selalu menerima semua wanita. Kemudian Luciano mendekati Takane dan memarahinya jika sifatnya terlalu buruk kepada wanita karena sering menyakiti. Namun Takane juga memarahi Luciano yang selalu mendekati semua wanita dan menganggapnya playboy. Namun suatu hari Luciano melihat para wanita yang ditolak oleh Takane masih terlihat bahagia. Di sini Luciano mulai tertarik dengan Takane jika kelakuannya selama ini ada benarnya. Hal misterius itulah yang membuat Luciano tertarik untuk menjadi sahabat Takane. Kemudian Takane menghampiri mereka dan membawa Hana untuk keluar dari sana. Di sini Hana berkata, jika Luciano bukanlah orang yang jahat. Namun Takane sudah menyadari hal tersebut jika Luciano bermaksud untuk menjauhkan wanita yang mengincar hartanya. Di sini Hana juga mengatakan jika Takane marah karena kekasihnya direbut oleh Luciano. Mendengar hal itu, Takane menceritakan yang sesungguhnya jika wanita tersebut bukanlah kekasihnya. Hana dan Luciano yang mendengar hal itu, mereka pun terkejut karena selama ini salah mengira. Takane menjelaskan jika wanita tersebut tiba-tiba mengikutinya terus dan selalu mengajaknya bicara. Takane juga menjelaskan jika yang membuat dirinya marah ketika Luciano pulang kampung tanpa memberitahu Takane. Hal itulah yang membuat Takane kesal dengan Luciano. Akhirnya Hana pun menyuruh mereka berdua untuk saling memaafkan dan mereka berdua pun saling memaafkan. 許してやる。ありがとう。 Saat di penginapan terlihat Takane dan Souma yang mengobrol. Di sini Takane sudah menyadari jika Souma juga memiliki perasaan terhadap Hana dan Takane menyuruh Souma untuk mengatakan yang sejujurnya agar tak menyesal di kemudian hari. Di sini Souma menerima tantangan dari Takane dan akan meladeninya. Setelah bertanding tenis meja melawan Takane, Souma mengalami cedera ringan. Beberapa waktu kemudian terlihat Hana yang menghampiri Souma. Di sini dia mengatakan jika Souma terlalu serius meladeni sifat Takane yang terlalu kekanakan. Namun Souma beranggapan lain jika Takane jauh lebih dewasa dibandingkan dengannya. Namun Souma tetap tak mau kalah jika melawan Takane. Scene berpindah, terlihat Hana dan temannya saling mengobrol di pemandian air hangat. Di sini teman Hana mempertanyakan tentang kemajuan hubungannya dengan Takane. Namun Hana tak menganggap jika Takane kekasihnya. Dan tujuan Hana ingin mengalahkan Takane di dalam game PDKT tersebut, di mana siapa yang menyatakan cinta terlebih dahulu yang akan kalah. Dan Hana ingin bersenang-senang untuk mengisengi Takane dalam PDKT tersebut. Di keesokan hari terlihat Hana dan Takane pergi ke suatu kuil, di mana hal itu sudah direncanakan oleh Luciano dengan alasan membawa Hana ke kuil untuk berdoa demi kelulusan ujiannya. Sesampainya di sana, Takane terkejut ketika melihat nama kuil tersebut. Yang ternyata itu adalah kuil Dewa Cinta. Di sini Takane sudah tahu jika Luciano sudah merencanakan hal ini. Kemudian dia mengajak Hana untuk pergi. Namun saat akan pergi, Hana menjatuhkan oleh-oleh yang akan diberikan kepada Takane. Di sini terlihat Takane yang sedikit menyukai barang tersebut. Namun Hana melihat Takane seperti menghina hadiah pemberiannya. Dengan segera, Hana mencoba untuk merebutnya kembali. Namun Takane tak menginginkan hal tersebut. Saat saling berebut, tiba-tiba mereka berdua terjatuh bersama. Di sini Hana juga melihat barang Takane yang terjatuh.
di mana barang tersebut juga hadiah untuk Hana dari Takane. Alhasil mereka berdua saling bertukar hadiah dan tak lupa mereka juga menyempatkan untuk berdoa bersama. Setelah mereka berdoa di kuil, mereka juga sempat jalan-jalan dan juga berhenti untuk berfoto. Di sini mereka berdua terlihat sedikit serasi. 冬が来るたびに思い出しそうだな。あったかい。 Waktu pun berlalu. Setelah liburan, terlihat Takane yang sibuk di dalam kantornya. Kemudian dia ditetangi seorang pegawai. Di sini dia diberi tugas untuk menjadi asisten Takane. Pria itu bernama Eiji. Di sisi lain terlihat Souma yang berkunjung di rumah Hana. Di sini Souma terlihat menikmati makan cemilan bersama Hana karena memang mereka berdua adalah teman masa kecil. Kemudian Souma melihat patung di sebelahnya. Di sini Hana menjelaskan jika patung tersebut pemberian dari Takane karena sekarang Takane jarang menemui Hana karena sibuk dengan urusan kantor. Saat malam hari terlihat mereka semua yang berkumpul di restoran Souma. Di sini mereka semua terlihat menikmati hidangan tersebut dan Takane juga memiliki waktu untuk Hana karena sekarang dirinya memiliki asisten yang dapat diandalkan. Saat mereka akan pulang, terlihat Eiji yang mengawasi mereka berdua. Di sini Eiji sudah mengetahui jika Hana adalah anak SMA. Di keesokan hari, Eiji melapor kepada salah satu petinggi di perusahaan tersebut, di mana Eiji ternyata salah satu suruhan orang itu untuk menggali kelemahan Takane karena tujuan orang tersebut agar Takane dikeluarkan dari perusahaannya. Beberapa waktu kemudian, Eiji menemui Hana. Di sini Eiji menyuruh Hana untuk putus dengan Takane karena Takane adalah seseorang penerus perusahaan dan memiliki banyak saingan. Di mana Eiji berkata jika Hana adalah salah satu kelemahan Takane. Eiji juga tahu jika dia berpura-pura menjadi kakaknya di depan kakek Takane. Karena sampai itu semua terbongkar, maka keluarga Hana akan mendapat hukuman yang berat. Kemudian Eiji memberi waktu 1 minggu kepada Hana. Di malam hari terlihat mereka yang berada di restoran Souma. Di sini Hana terlihat tak bersemangat. Namun Takane sedikit curiga dengan kebiasaan Hana yang berubah. Kemudian Takane mendapat telepon dari Eiji dan disuruh untuk ke kantor. Saat Takane pergi, Luciano menyadari jika Hana mengkhawatirkan Takane. Di sini Luciano mencoba untuk menenangkan Hana agar tak memikirkan banyak hal karena itu semua pilihan Takane. Beberapa waktu kemudian terlihat Hana yang berada di kamarnya. Di sini dirinya masih bingung harus melakukan tindakan yang seperti apa. Namun tiba-tiba Takane masuk ke dalam kamarnya dan membawa hadiah. Di sini Takane memberi sebuah minuman pahit namun menyehatkan. Kemudian dia juga berkata untuk melalui apapun yang terjadi walau dirinya tak tahu permasalahan yang dialami oleh Hana. Dan Takane akan menyelesaikan sisanya. Mendengar perkataan Takane, Hana sedikit terpesona dengan Takane. Kemudian dia teringat dengan kata-kata Eiji jika dirinya merupakan sebuah ancaman bagi masa depan Takane. Namun Hana menguatkan tekad untuk melaluinya. Minagitteきてます。みなぎるみなぎる。どうした？壊れたか？高根さんも飲みましょう。よし。 Beberapa hari kemudian terlihat Hana yang menemui Eiji. Di sini Hana mengutarakan perasaannya jika dirinya tak akan lari dari Takane karena sebenarnya mereka tak berpacaran, melainkan masih PDKT dan semua keputusan berada di tangan Takane. Oleh karena itu Hana tak akan mengakhiri proses PDKT tersebut. Setelah pertemuan itu, scene berpindah di kantor. Di sini terlihat Takane yang mencari Eiji. Kemudian dia mendapat kabar jika Eiji berada di kantor kepala direktur. Takane pun segera menuju ke ruangan tersebut. Saat akan membuka pintu, dia mendengar percakapan mereka berdua. Di sini sang direktur memarahi Eiji karena mendapat informasi yang tak berguna. Karena sebenarnya sang direktur ingin menghancurkan karir Takane dan dia juga sempat mencibir Hana sebagai wanita murahan. Kemudian Takane memberanikan diri untuk masuk ke ruangan tersebut. Di sini Takane hanya ingin menjemput asistennya dan meminta maaf jika asistennya banyak merepotkan. Saat akan pergi, Takane berkata
jika dirinya tahu Eiji ditugaskan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian dia menyuruh Eiji untuk segera pergi. Saat akan pergi, Eiji berpamitan ke sang direktur. Di sini dia berkata jika misinya untuk memajukan perusahaan tersebut. Di luar ruangan, Eiji mengatakan yang sebenarnya jika dirinya telah menemui Hana. Di sini Takane marah dengan Eiji. Eiji pun meminta maaf. Namun Takane menyuruh Eiji untuk segera bekerja sebagai permintaan maafnya. Dan Takane ingin pergi ke suatu tempat. Terlihat Takane yang menemui Hana. Di sini Takane sempat memarahi Hana karena tak memberitahunya jika Eiji sempat menemuinya. Namun Hana tak bisa melakukan hal tersebut dan juga Eiji menyuruh untuk mengakhiri proses PDKT ini. Di sini Takane langsung memeluk Hana dan meminta maaf karena dirinya tak mengawasi anak buahnya dengan benar. Di sisi lain, Hana juga meminta maaf karena tak bercerita kepadanya. Setelah mengantar Hana pulang, Takane melihat gaun dengan menggunakan tas karakter kesukaan Hana. Kemudian dia pun berniat untuk membelinya. Namun saat akan membayar, ternyata kartu kredit Takane tak bisa digunakan. Saat di luar, Takane menyadari jika kartu kreditnya sudah diblokir semua. Takane pun merasa frustasi. Kemudian Takane mendatangi kakeknya. Di sini Takane mempertanyakan apa maksud dari semua ini. Kenapa kartu kreditnya diblokir semua? Kemudian sang kakek menyuruh Takane untuk mengambil sebuah kertas yang bertuliskan alamat dan kunci rumah. Kemudian Takane disuruh untuk ke sana agar menemukan jawabannya. Saat mendatangi alamat tersebut, Takane sedikit kaget karena rumah itu terlihat usang dan kumuh. Beberapa waktu kemudian, kakek Takane menelponnya. Di sini sang kakek mengatakan jika rumah itu adalah tempat tinggalnya mulai sekarang dan juga dia mendapat uang untuk biaya hidup selama 1 bulan. Namun hanya 10.000 yen. Takane seketika langsung kaget dan tak percaya. Di sisi lain terlihat Hana yang mencoba menelpon Takane, namun tak ada jawaban. Kemudian Hana menelpon Luciano. Di sini dia berkata jika Takane tiba-tiba menghilang dan tak dapat dihubungi. Mendengar hal itu, Luciano segera mencari keberadaan Takane karena Takane sudah membuat Hana khawatir. Di keesokan harinya terlihat ayah Hana di kantor cabang. Di sini dia mendapat info jika ada karyawan baru. Kemudian dia tak sengaja bertabrakan dengan seseorang yang ternyata itu adalah Takane. Melihat hal tersebut, Takane langsung lari menghindar dari ayah Hana. Namun ayah Hana terus mengejarnya. Di sini Takane tak mau dilihat dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Di atap gedung, Takane menyuruh ayah Hana untuk merahasiakan hal tersebut dan jangan sampai Hana mengetahui hal ini. Saat di rumah, Hana mendapat telepon dari Luciano. Di sini Luciano berkata jika di apartemennya Takane sudah keluar 3 hari. Luciano akan terus mencari keberadaan Takane dan akan memberitahu Hana jika mendapatkan petunjuk. Di sisi lain, Takane merasakan kerja seperti karyawan lain dan dirinya mencoba untuk tetap berhemat agar bisa hidup dan tidur layaknya anak kos-kosan karena semua ini adalah hal baru bagi dirinya. Beberapa hari kemudian terlihat Hana yang mendatangi kantor Takane karena dirinya tak kunjung mendapat kabar dari Takane. Saat akan masuk ke dalam, dia ditanya keperluannya oleh security. Namun karena takut, Hana pun langsung pergi dan menuju ke parkiran. Saat mencari mobil Takane, dia tak menemukannya. Kemudian dia disapa oleh Eiji. Di sini Eiji sudah menunggu kedatangan Hana. Eiji menjelaskan jika Takane sudah diturunkan jabatannya dan tinggal di apartemen sederhana. Mendengar hal itu, Hana mengira jika ini adalah karena dirinya. Namun Eiji mengatakan jika Hana bukan penyebabnya. Namun kakek Takane yang menentukan hal tersebut dan tak ada alasannya. Kemudian Eiji memberi alamat tempat tinggal Takane. Setelah itu terlihat Hana yang menuju ke alamat Takane. Saat di jalan dirinya bertemu dengan Takane. Di sini Hana langsung memanggilnya. Takane yang melihat Hana, dia kaget dan langsung lari. Sesampainya di apartemen, Takane langsung mengunci pintunya. Takane-san. Di sini Hana berkata jika dia khawatir dengan Takane karena tak bisa dihubungi. Namun lari dari masalah seperti ini bukan seperti Takane yang biasanya sombong. Dan juga Hana mempertanyakan tentang kelanjutan PDKT-nya.
Namun Takane masih tak bisa menerima keadaannya. Kemudian dia menyuruh Hana untuk pulang dan memberikan uang terakhirnya kepada Hana. Saat malam hari, pintu rumahnya diketuk oleh seseorang yang ternyata itu adalah Luciano. Di sini Luciano sudah mengerti keadaannya, di mana Takane dimiskinkan oleh kakeknya. Luciano juga menyadari jika mental Takane sudah berkembang karena dirinya tak murung akan jabatannya, melainkan dia murung karena tak bisa bertemu dengan Hana. Luciano juga menyuruh Takane untuk menghubungi Hana. Namun Takane berpikir jika Hana akan ilfil jika melihat Takane yang sekarang. Namun Luciano memastikan jika Hana tak akan melihat kekayaan Takane dan menyuruh Takane agar menghubungi Hana karena Hana pasti bisa membantu. Di sini Luciano juga membawakan makanan untuknya karena kakek Takane melarang Luciano memberikan uang. Dan satu hal lagi, Luciano menemukan uang di bawah pintunya, di mana uang tersebut adalah uang pemberian Takane untuk ongkos pulang Hana. Di sisi lain, Hana mengobrol dengan Souma. Di sini Hana sudah menceritakan semuanya jika Takane telah dimiskinkan. Namun Souma melihat Hana sedikit berbeda dan banyak tekanan. Di keesokan hari di sekolah, Souma mengajak Hana untuk mengobrol berdua. Di sini Souma menyuruh Hana untuk menemui Takane. Namun Hana mengingat perkataan Takane jika Hana tak akan bisa membantunya. Souma yang khawatir dengan Hana, dia menyuruh Hana untuk menemuinya karena Takane sekarang butuh bantuan dari Hana. Saat malam hari, terlihat Takane yang pulang dengan keadaan murung. Saat akan masuk rumah, dia kaget karena ternyata di dalam sudah ada Hana yang membuat makanan. Di sini Hana berkata dirinya bisa masuk karena pintunya tak terkunci. Namun Takane menyuruh Hana untuk pulang. Akan tetapi Hana menghiraukan perkataan Takane dan terus mengoceh sana sini. Takane terus memaksa Hana untuk pulang. Di sini Hana menolak perintah dari Takane. Kemudian Takane berkata jika Hana bersamanya, hal yang tak baik akan menimpa dirinya. Karena sekarang Takane sudah tak memiliki apapun. Mendengar hal itu, Hana langsung menyundul Takane. Kemudian Hana berkata jika dirinya senang melihat Takane yang frustasi dan dia tak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Hana tak butuh gaun yang istimewa, makanan berkelas, dan apapun yang lain. Dia juga mengingatkan Takane tentang perkataan saat pertama kali bertemu, jika dirinya tak tertarik dengan hartanya. Setelah memarahi Takane, mereka berdua pun makan malam. Di sini terlihat Takane yang memakan masakan Hana dengan sangat lahap. Sesampainya di rumah, Hana menceritakan kepada keluarganya jika Takane sudah dimiskinkan oleh kakeknya. Namun Hana akan terus melanjutkan proses PDKT tersebut. Mendengar hal itu, keluarganya merasa heran karena Hana mau melanjutkan PDKT tersebut walau Takane sudah tak memiliki apapun. Di sini Hana menegaskan jika dirinya tak melihat kekayaan Takane, melainkan pribadinya. Di kantor utama terlihat sang direktur dan kakek Takane. Di sini sang direktur sudah mengetahui jika Takane dimiskinkan. Kemudian sang direktur menyarankan agar membuang Takane karena Takane tak dapat menyelesaikan masalahnya. Namun sang kakek berniat untuk membawa Takane lagi dan menjadi pribadi yang kuat. Namun Takane tak akan mendapat keringanan dari sang kakek. Di sisi lain terlihat Takane yang baru pulang dari kerja. Namun di depan pintu Hana sudah menunggu. Karena kali ini Takane mengunci pintunya. Seperti biasa mereka makan malam bersama. Dan di hari-hari berikutnya mereka berdua sudah kelihatan mulai akrab kembali. Dan Takane seakan hidup dengan bahagia. Walaupun di tempat yang sederhana, dirinya perlahan sudah bisa menerima kondisinya. Takane-san no niyoi. Di suatu malam, mereka berdua keluar dari pemandian umum. Di perjalanan pulang, terlihat Hana yang kedinginan. Di sini Takane dengan cepat langsung menggandengnya. Kemudian Takane juga berkata, berkat Hana dirinya bisa merasakan kehangatan di dalam hidup dan menyadari sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Namun di sisi lain terlihat sebuah lensa yang mengintai dirinya. Keesokan hari saat di kantor cabang, Takane diperkenalkan oleh atasannya dengan karyawan baru, yang ternyata itu adalah Eiji.
Kemudian Takane mempertanyakan Eiji yang datang ke sini. Di sini Eiji menjelaskan jika ini semua demi kepentingan perusahaan dan kepentingan Takane. Dirinya tak akan setengah-setengah untuk membantu Takane agar bisa menyelesaikan tugas di sini dan segera ke kantor utama. Mendengar hal itu, Takane sedikit senang dan mulai bersemangat. Di malam hari terlihat mereka yang akan makan malam. Namun Takane sempat berterima kasih kepada Hana. Kemudian dia memberi Hana hadiah, di mana itu adalah kunci cadangan agar dirinya tak menunggu di luar hingga larut malam. Di sini Hana hanya bisa bengong. 毎日俺の時間に合わせて来るのも大変だろう。家の前で待ちぼうけて。 Di keesokan hari, teman-teman Hana dan juga Luciano kaget setelah melihat Hana diberi kunci cadangan. Karena sebenarnya orang yang diberi kunci cadangan adalah orang yang tersayang. Namun hubungan Hana hanya PDKT. Di sini Hana mencoba menjelaskan jika Takane tak mengerti tentang maksud tersebut dan tak berpikir sejauh itu. Di sini Luciano berkata dan menyuruh Hana untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya. Saat akan pulang, Hana pesan makanan untuk Takane. Setelah pergi, terlihat Souma yang sedang menyembunyikan perasaannya. Saat di pinggir sungai, terlihat Souma yang mengejarnya. Di sini Souma berkata jika dirinya merasa aneh jika Hana menikah dengan om-om tersebut dan tinggal satu atap. Souma khawatir jika Hana akan diperlakukan dengan tak sopan. Kemudian Souma memberi nasihat kepada Hana, di mana dia langsung memeluk Hana. Di sini Hana langsung kebingungan. Setelah berpamitan, Souma mengatakan dengan lantang jika dirinya menyukai Hana saat pertama kali bertemu. Hana pun bertambah bingung mendengar ungkapan dari Souma. Di sisi lain terlihat Takane yang tak sengaja melihat mereka berdua. Saat di rumah terlihat Hana yang kebingungan dengan apa yang terjadi. Di sisi lain Takane dan Luciano berada di tempat makan. Di sini Luciano menyuruh Takane agar menembak Hana karena perempuan akan menunggu pria. Namun Takane tak akan melakukan hal tersebut. Dirinya tak akan mengungkapkan perasaan seperti itu. Mendengar hal itu, Luciano merasa khawatir dengan Takane. Namun Takane menyuruh Luciano agar tak mengkhawatirkan dirinya karena Takane tahu apa yang harus dilakukannya. Di keesokan hari, Hana mendatangi Takane seperti biasanya. Di sini Takane yang melihat hal kemarin, dia menyuruh Hana untuk mengatakan apa masalahnya karena dirinya tak mau ada rahasia. Kemudian Hana menjelaskan bagaimana agar tak menyakiti orang lain saat orang tersebut mengharapkan sesuatu darinya. Apakah dengan tak menjawab akan menyelesaikan semuanya? Kemudian Takane menjawab, jika menahan diri dan tak mengatakan apapun, hal itu malah membuat keadaan menjadi buruk. Oleh karena itu, katakan apa yang harus dikatakan dan juga jangan menahan diri. Di keesokan hari terlihat Hana yang menunggu Souma. Saat Souma datang, Hana langsung mengatakan jika dirinya menyukai Takane. Namun Souma langsung menyuruh Hana untuk diam, di mana dia sudah mengerti jika Hana menyukai Takane dan dirinya tak mempersalahkan hal tersebut. Kemudian dia menyuruh Hana untuk mengatakan hal itu. Namun Hana tak bisa. Proses PDKT ini masih berlanjut karena Hana tak menyatakan perasaannya. Jika Hana menyatakan perasaannya, maka proses PDKT itu akan berakhir. Dan Hana tak mau hal itu terjadi. Kemudian Souma mengatakan jika Takane juga tak ingin proses PDKT itu berakhir. Maka dari itu Hana disuruh untuk lebih percaya diri lagi. Di sisi lain Souma menghampiri Takane yang akan berangkat kerja. Di sini Souma menyuruh Takane agar tak setengah-setengah dengan Hana. Karena jika setengah-setengah, Souma akan merebut Hana darinya. Beberapa waktu kemudian Takane mendapat telepon. Setelah itu Takane mendatangi ruang rapat para petinggi. Di sini semua orang sedang membahas foto Takane dan Hana yang sudah tersebar di perusahaannya. Kemudian sang direktur mengatakan jika hal ini berdampak buruk bagi masa depan perusahaan. Kemudian Takane maju ke depan dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Takane juga menjelaskan jika Hana dianggap seperti adiknya sendiri. Kemudian sang direktur mengatakan apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Takane. Di sisi lain, Hana melihat foto tersebut dari ayahnya. Kemudian dirinya ingin pergi menemui kakek Takane dan akan menjelaskan semuanya. Namun sang ayah tak memperbolehkan hal itu karena akan menambah masalah. Akhirnya Hana pun memutuskan untuk menemui Takane dan pergi meninggalkan ayahnya. Di kantor, Eiji menyadari jika semua ini perbuatan sang direktur dan Eiji mengkhawatirkan keputusan Takane.
Namun Takane tak mempermasalahkan hal tersebut karena dirinya tak akan membiarkan Hana tersakiti. Saat akan menemui Hana, dia mendapat pesan dari Hana yang sudah menunggunya di taman dekat sungai. Terlihat Takane yang berlari untuk segera menemui Hana. Kemudian mereka pun bertemu. Di sini Hana langsung meminta maaf kepada Takane. Kemudian dia mengatakan jika dirinya menyukai Takane. Mendengar hal itu, Takane mencoba untuk sok kuat. Dia berkata jika Hana sudah berani jujur. Dan sesuai janjinya, Takane akan mengakhiri proses PDKT tersebut. Kemudian Hana juga mengembalikan kunci apartemennya. Saat Takane akan pergi, Hana berkata jika dirinya ingin mendengar perasaan Takane yang sebenarnya. Namun Takane menjawab jika dirinya tak menyukai Hana sedikit pun dan tak ada lagi alasan untuk bertemu lagi. Saat di rumah terlihat Hana yang sangat bersedih. Di keesokan harinya terlihat Hana yang mendatangi kantor Takane. Kemudian dia diantar oleh Eiji untuk menemui kakek Takane atau pemilik perusahaan tersebut. Di sini Hana membicarakan tentang fotonya dan dirinya adalah orang yang menyamar sebagai kakaknya dan mengencani Takane untuk kepentingannya. Namun dia sudah bertemu dengan Takane dan mengakhiri proses PDKT tersebut. Kemudian dia pun meminta maaf dan akan bertanggung jawab. Namun Takane tetap tak bersalah dan Hana akan melindungi Takane. Mendengar hal itu, kakek Takane tiba-tiba tertawa. Di sini kakek Takane ternyata sudah tahu tentang semuanya. Dan juga sang kakek menceritakan kepada Hana jika saat rapat Takane mengatakan untuk berhenti dari perusahaannya. Namun ada syarat tertentu, yaitu tak merusak reputasi Hana. Beberapa waktu kemudian, Takane juga mendatangi ruangan kakeknya. Di sini dia berencana menyerahkan surat pengunduran diri. Hana yang melihat hal itu segera merebutnya dan mereka pun saling tarik-menarik. Melihat hal tersebut, sang kakek berkata jika hal itulah yang diinginkan olehnya, di mana mereka berdua saling melindungi sebagaimana hubungan suami istri. Kemudian sang kakek menjelaskan jika mereka berhasil lulus dari ujian terakhir. Dan untuk masalah proses PDKT terserah kalian mau meneruskannya atau tidak. Saat sang kakek akan meninggalkan gedung, Eiji memberi laporan jika foto yang tersebar sudah berhasil ditekan dari media. Dan juga dia sudah menjelaskan semuanya dengan perusahaan. Sang kakek pun memuji Eiji karena telah berhasil melindungi penerus perusahaan. Di sisi lain terlihat Hana dan Takane yang pulang bersama. Di sini mereka terlihat seperti biasanya dan juga mereka akan tetap melanjutkan proses PDKT tersebut. Kemudian film pun tamat. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini sampai habis. Dan mungkin akan sedikit lebih lama untuk durasinya. Namun aku berharap kalian sangat menikmatinya.